Amin. Ibu Asna, saya mau mendengarkan Ibu membaca ayat suci Al-Quran. Ya, Bu. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 1. Al-Isra. Ayat 1. Al-Isra ayat 1. Ya, Bu. Al-Isra ayat surat ke-17 ya, Bu. Ya, Bu. Kita mulai, Bu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailatan Lailam. minal Maaf, masjid. Ibu Asna. Bukan Lailat. Ya, Pak. Ya, Lailan. Bu. Lailam. Ya, Bu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Ya. Ibu Lisna sudah ada kertas di dekat itu, Ibu ya? Iya, Bu. Satu ayat aja, Bu. Ya, cukup. Sekarang Ibu tuliskan apa yang saya bacakan ya. Sudah Iya, siap? Bu. Summa. Iya, Bu. Summa. Auhayna. Panjang nanya, Bu. Ya, auhayna ilaika anit tabi'. Apa, Bu? Tabi'. Anit. Ibu, Anit tabi'. Millata. Anit tabi'. Millata Ibrahima. Millata Ibrahima Hanifah wa makana minal ya, Bu. musyrikina. Minal musyrikina. Ya, Bu. Silakan difoto di japri ke Ibu ya. Ya, Bu. Langsung sekarang ya. Ya, Bu. Tunggu, Bu.
Ibu Nur Hasna sudah kirim? Ya, udah masuk, Bu. Ya, oke. Kita masuk ke materi dulu ya, baru nanti praktek mengajar. Iya, Bu. Iya, Bu. Nur Hasna yang akan Iya, Bu. tentang apa? RPP Asna tentang sumber hukum Islam, Bu. Yang pertamanya khusus Islam sebagai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Oke. Kita masuk kepada tentang Al-Quran ya. Jadi sumber hukum Islam itu Iya, ada Bu. berapa, Ibu Asna? Sumber hukum Islam itu ada 3, Bu. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Ya. Al-Quran itu ada ayat Al-Quran dilihat dari pemahaman terhadap teksnya. Ayat Al-Quran itu nanti ada 2. Ada yang disebut dengan ayat Ya, muhkamat, Bu. ada yang disebut ayat mutasyabihat. Apa itu? Ya, Bu. Ya, Bu. Ayat Al-Quran itu ada yang namanya ayat muhkamat. Kalau ayat muhkamat itu, Bu, mengandung satu makna. Maksudnya dapat diketahui artinya secara langsung. Tapi kalau ayat mutasyabihat itu belum jelas maknanya, Bu, kayak alif lam mim, alif lam ra. Seperti itu, Bu. Bagaimana cara kita memahami ayat yang mutasyabihat itu? Ayat mutasyabihat itu cara memahami hanya Allah yang tahu, Bu. Artinya kan kita sendiri nggak tahu artinya, Bu. Ya, ada sebagian yang bisa dipahami melalui tafsir ya. Kemudian bisa melalui tafsir, ya. Bisa ditafsirkan. Ya, Ada Bu. diterjemahkan. Oke, sekarang ayat Al-Quran itu kandungannya apa saja itu? Kandungan ayat Al-Quran itu ada yang tentang akidah, Bu. Ada yang ibadah syariah, ada ilmu pengetahuan iptek, ada tentang sejarah. Kalau tentang ibadah apa itu, Bu, yang ada di dalam Al-Quran itu? Tentang ibadah ada yang ibadah yang langsung dengan Allah seperti sholat, zakat, dan ada ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia, Bu, maksudnya kayak muamalah, yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Seperti itu, Bu. Apa itu zakat? Zakat itu mengeluarkan sebagian dari harta kita apabila sudah mencapai haul dan nisab, dan itu wajib kita keluarkan gitu, Bu, untuk membersihkan harta yang kita miliki, Bu. Ya, Bu. Di antara zakat itu yang baru adalah zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat profesi, Bu. Zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan dari hasil dari pekerjaan kita, Bu. Zakat profesi contohnya zakat gaji, kita sebagai PNS kita harus keluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki setiap tahun, Bu. Seperti itu, Bu. Nisabnya disamakan dengan apa? Nisabnya disamakan dengan emas, Bu. Zakat emas ya. Oke. Yang kedua, sumber hukum Ya, yang Bu. kedua adalah Bu. hadis ya. Apa itu hadis? Ya, Bu. Sumber hukum Islam yang kedua itu adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Bu. Hadis itu nanti ada 2 ya, Bu, Ibu Asna. Ada hadis yang nabawi, ada hadis yang qudsi. Apa itu? Hadis nabawi dan hadis qudsi. Ya, Bu, hadis nabawi itu hadis yang bersumber langsung dari Nabi ya, Bu.
Ya. Kalau hadis Kalau hadis qudsi, hadis yang bersumber dia berupa hadis tapi bersumbernya dari Allah, Bu. ya, Kan seperti itu, Bu. hadis qudsi itu sumbernya dari Ya, Allah. tapi tidak Makanya ya, Allah tapi tidak Al-Qur'an kan, Bu. Nabi hanya menyampaikan ya. Ya. Oke, waktu kuliah sama Ibu Iya, ada Bu. yang Ibu jelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Masih ingat Ibu Asna? Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Ya. Iya, Apa Bu. diantaranya? Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an diantaranya, Bu, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Ya. Memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Qur'an. Setelah itu menerangkan maksud dan tujuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, Bu, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Itu yang saya ingat, Bu. Ya, menetapkan hukum baru terhadap Al-Quran namanya bayan apa? Menetapkan hukum baru terhadap Al-Qur'an. Ya, memang ya, bayan apa namanya? Dia ada bayan kalau menguatkan bayan takkid ya. Kalau menjelaskan bayan tafsir. Kemudian kalau membentuk hukum yang baru dinamakan bayan tasyri' ya. Nah, salah satu contohnya apa itu? Bayan tasyri'. Contoh yang mana, Ibu? Bayan tasyri' menetapkan hukum yang baru. Jadi Nabi memang ada menetapkan hukum itu secara mandiri ya. Ya. Apa contohnya? Bayan tasyri' apa, Bu? Jadi menetapkan kewajiban zakat fitrah ya. Iya, Bu. Kemudian ada karena di Al-Qur'an hanya ada lagi bayan nasakh namanya. Apa itu bayan nasakh? Bayan apa, Bu? Bayan nasakh. Bayan nasakh menjelaskan ayat Al-Qur'an kayak mana itu, Bu? Nasakh itu artinya bayan menghapus, menghilang, menghapus, menasakh. Contohnya apa contohnya? Tentang nikah mud'ah. Apa? Tentang nikah mud'ah itu masuk itu, Bu. Nikah mud'ah itu, Bu. Ya, itu diantaranya. Tapi sebetulnya nikah mud'ah itu sudah dibantah oleh ayat Al-Quran sendiri ya. Contohnya tentang hak waris. Iya, Bu. Hak waris di dalam Al-Quran disebutkan anak-anak itu dapat hak waris. Kemudian Al-Quran menambahkan tidak ada hak waris bagi anak yang membunuh ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Satu dari yang ketiga ijtihad, sumber hukum Islam itu ya. Apa itu ijtihad? Iya, Bu, sumber hukum. Ijtihad itu adalah secara bahasa artinya sungguh-sungguh, Bu. Secara istilah ijtihad itu adalah segenap pikiran yang sungguh-sungguh yang ditetapkan oleh para mujtahid untuk menetapkan suatu hukum, Bu, yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis gitu. Ya. Nah, contohnya apa? Jadi ijtihad itu ya, Bu, metode menemukan hukum. Ya. Metode yang dipakai oleh mujtahid dalam menemukan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dan apa hadis. Contohnya? Apa contohnya, Bu, mungkin dulu nggak ada namanya vodka, bintang, tapi sekarang kan ada. Semua yang memabukkan itu adalah haram. Makanya para ulama menetapkan bahwa minuman keras itu termasuk diharamkan gitu. Itu salah satu contohnya, Bu. Melalui metode apa pengharaman minuman keras itu? Namanya? Bagaimana? Jadi namanya itu yang penting. Metode kias itu, Bu. Metode kias. Kias itu, Bu. Ya. Jadi kalau Ibu Asna, kalau Ibu tanya metodenya, berarti Ibu Asna jawab ada kias, ada ijma, apa lagi? Oh iya, Bu.
Ijma apa lagi? Ada masalah apa satu lagi, masalah mursalah itu, Bu. Ya, mursalah. Kemudian apa lagi? Ada banyak itu ya. Jadi ada ijma, ada kias, masalah mursalah, ada istihsan, sadud zari'ah, istishab. Semuanya nanti diajarkan nggak ke anak-anak itu? Ada materi itu diajarkan? Kalau di SMA, Bu, materinya cuma 3 yang diajarkan, Bu. Ijma, kias, maslahah mursalah gitu. Cuman sampai di situ yang diajarkan, Bu. Ya. Karena itu yang paling penting ya. Kalau ijma itu apa ijma? Ijma itu kesepakatan memutuskan suatu hukum. Contohnya, Bu, contohnya ketika para sahabat menyusun wahyu Al-Quran itu, bukan awalnya Al-Quran itu dituliskan dalam keadaan terpisah-pisah, Bu. Jadi kesepakatannya dibuatlah sampai sekarang itu ada mushaf. Seperti itu, Bu. Mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf ya. Oke. Nah, Kita pindah Bu, ke sejarah Islam ya, Ibu Asna. Di masa Nabi, sejarah Islam sebelum Bu, wahyu itu diturunkan kan pertama kali di kota Mekah. Iya, Bu. Ya, bagaimana penerimaan masyarakat kota Mekah waktu Al-Quran itu turun? Al-Quran pertama sekali ya turun di Mekah. Ketika penerimaannya pada saat itu dakwah Nabi masih secara sembunyi-sembunyi ya, Bu. Makanya pada saat itu masyarakat Mekah kurang menerima, Bu, agak menentang Nabi gitu. Kemudian Nabi dapat perintah melakukan hijrah ke mana? Kemudian ke Madinah, Bu, atau Yasrib. Dia hijrah ke Madinah. Nah, akhirnya terbentuklah kota Madinah melalui apa? Kota Madinah terbentuk negara apa ya, Bu? pertama kali terbentuk berdasarkan piagam apa namanya? Piagam Madinah itu, Bu. Piagam Madinah. Piagam Madinah. Setelah Nabi wafat, kemudian pemerintahan Islam dilanjutkan oleh siapa? Setelah Nabi wafat, maka pemerintahan Islam itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang 4, Bu. Yang pertama sekali Abu Bakar As-Siddiq. Ya, siapa aja orangnya yang Khalifaur Rasyidin itu? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, Bu. Itu, Bu. Oke, Bu Asna, cukup baik. Nanti materinya ditingkatkan ya, referensinya ya. Iya, Bu. Masih belajar juga, Bu. Ya, diperbanyak membaca. Kalau bisa nanti ada kesempatan untuk menyambung ya, usahakan disambung ya, Bu. Ya, sekarang ya, mudah-mudahan, Bu, sini masih Asna. terkendala. Ya. Ibu Asna, saya persilakan untuk mengajar selama 10 menit. Tapi di dalam waktu yang 10 menit itu semuanya termasuk komponen pembelajaran, pembukaan, isi dan penutup. 10 menit pas ya, Bu. Nanti saya akan stop ya 10 menit. 10 menit. Jadi kalau kemarin saya tidak batasi, kadang-kadang udah sampai 20 menit. Jadi sekarang saya batasi 10 menit. Nanti kalau sudah sampai 10 menit nanti akan saya stop ya, Bu. Ya, berarti nanti kalau ada nyanyi atau apa pre-memori aja saya kasih. Ya, pre-memori yang paling penting bagi saya materi penguasaan Bu Hasna terhadap materi ajar. Jadi metode pengajarannya kan itu sudah bagian dari Bu Dekan. Bagi saya dibuka, kemudian isi yang paling penting, kemudian ditutup. Jadi dalam waktu 10 menit komponennya cukup. Nanti Ibu Asna mohon maaf akan setelah 10 menit nanti akan saya stop. Nah, iya, Bu. Silakan Ibu Asna. Boleh Asna share screen? Ya, kalau boleh Asna share screen, Bu. Mau boleh. Silakan RPP. Iya. Apanya? PowerPoint. Ya, Bu. Nampak, Bu?
Dah, Mbak. Dah. Nah, Asna mulai ya, Bu. Ya. Dari sekarang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ananda semua? Nah, ketika Ibu tanya kabarnya, jawabannya adalah Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, baik Ananda, belajarnya dengan semangat. Mudah-mudahan Ananda semua sehat walafiat dan menerima materi pelajaran hari ini dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ananda, silahkan sebelum kita lanjut, silahkan dicek kerapiannya dulu. Yuk, Sudarsono, silahkan dimasukkan bajunya, nak. Yang perempuan rapikan jilbabnya. Kalau sudah, silahkan Ananda lihat samping kiri, samping kanannya. Tahuan ada sampah di dalam lacinya, nak. Silahkan dibuang ke tong sampah. Oh iya, terima kasih Ananda. Baik Ananda, selanjutnya Ibu ngambil absen. Sugianti, Nursin, Muhammad Iqbal. Ananda hadir semua? Alhamdulillah, Ananda semua hadir. Nah, selanjutnya Ananda, Ibu persilahkan kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya sebelum kita belajar. Nah, silahkan ketua kelas. Nah, Alhamdulillah, mudah-mudahan ketika kita mengawali dengan doa, kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar, dan ilmu yang kita dapat nanti merupakan diridai oleh Allah dan menjadi berkah. Dan selanjutnya Ananda silahkan dibaca ayat pendek, yaitu pada pagi hari akan membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Silahkan dipimpin tadarusnya, Midoni. Oh iya, terima kasih, nak. Nah, selanjutnya sebagai bukti cinta kita kepada NKRI dan menumbuhkan semangat nasionalisme kita, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan Sugianti dipimpin nyanyinya. Nah, terima kasih Ananda sudah mudah-mudahan ketika kita menyanyikan lagu nasionalisme, kita mempunyai semangat 45 dan selalu giat dalam belajar. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, Ibu mau persepsi dulu. Siapa Ananda yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah, Alma, silakan. Oh iya, tentang menuntut ilmu lanjut. Silakan Iqbal, apa pelajaran kita minggu lalu, nak? Oh iya, benar. Nah, pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, selanjutnya Ananda, pada pagi hari ini pelajaran kita yaitu tentang sumber hukum Islam. Nah, baik Ananda, sebelum kita lanjutkan, nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang, silahkan dibacakan Sudarsono. Nah, terima kasih Ananda Sudarsono yang telah membacakan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu awali dengan kita pretest terlebih dahulu. Silakan Ananda, linknya sudah Ibu kirim di grup WA kita. Dikerjakan pretestnya selama 5 menit saja ya, nak. Silakan mulai dari sekarang. Nah, udah ada yang masuk ini. Terima kasih, nak. Semuanya sudah laksanakan pretest. Nah, baik. Sekarang kita lanjut materi kita, yaitu sumber hukum Islam. Nah, yaitu pada pembelajaran hari ini kita belajar, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Baik, Ananda, untuk materi kita yang pertama adalah Al-Quran. Silahkan Alma, dibacakan yang ada di depan. Ya, secara bahasa Al-Quran artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan secara istilah Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
Wasallam melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup agar dapat mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan bagi yang membacanya termasuk ibadah. Dah baik Ananda, mudah-mudahan Ananda selalu membaca Al-Quran. Nah, anak ibu, siapa yang rajin baca Al-Quran rutin setiap hari? Iya, Sugiyanti rajin membacanya. Dia rutin baca Al-Quran setelah sholat maghrib. Dan itu ditingkatkan lagi, nak. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah dan kita mendapat pahala. Nah, lanjut selanjutnya Ananda. Eh, Al-Quran itu merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dah tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, yaitu tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Quran itu juga terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, nak? Oh, tidak. Dah, terima kasih. Ibu lanjutkan. Eh, Dalil tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama itu adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Yang perlu Anda garis bawahi di sini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi Ananda harus tahu sama sekali adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan yang ketiga adalah taat kepada pemimpin di antara kita. Makanya sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Quran karena dia bersumber langsung dari Allah. Nah, baik Ananda, selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran. Nah, kedudukan dan fungsi Al-Quran itu diantaranya yang pertama adalah sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Nah, yang kedua, pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Yang ketiga, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, Ananda, kalau ada yang bertanya, silahkan. Iya, Midoni, bagus. Nah, pertanyaan yang bagus. Ya, Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita harus tahu bahwa Al-Quran itu, bahwa Allah itu menurunkan 4 kitab. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Injil, Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Jadi, Al-Quran adalah menyempurnakan kitab sebelumnya karena Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, selanjutnya, kandungan Al-Quran ada tentang akidah. Nah, keyakinan atau keimanan. Nah, ada tentang syariah yang membahas tentang ibadah. Nah, yang ketiga ada tentang akhlak. Yang keempat tentang sejarah. Dan yang kelima tentang ilmu pengetahuan. Nah, baik Ananda, materi kita hari ini tentang lagi ya, Asna. Waktunya 2 menit lagi. Iya, Bu. Ya, baik Ananda, sampai di sini pelajaran kita ada yang diragukan? Ada yang bertanya? Nah, kalau tidak bisa kita simpulkan pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan Istimeranti disimpulkan pelajarannya. Nah, bagus. Yang pertama itu Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad melalui mereka jadi itu berlangsung membaca berdasarkan kelompok yang sudah dipresentasikan. Hasil diskusi Ananda Iqbal sudah menampilkan hasil diskusinya. Dan selanjutnya sampai hari ini. Nah, kita sebelum bacakan kita bisa memahami materi kita pada hari ini. Baik Ananda, untuk pelajaran kita minggu depan kita lanjut yaitu hadis
sebagai sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Baik Ananda, sebelum kita tutup pelajaran kita, ketua kelas silahkan ditutup dengan doa. Dah, terima kasih nak. Kita cukupkan pelajaran kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asna, tetap semangat, ditingkatkan ya. Sudah bagus, tapi ditingkatkan lagi. Ya Bu, terima kasih Bu. Kita selesai, silakan. Cukup ya Bu Asna.